Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dengan NIM 240741012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu yang berjudul Sistem Manajemen Perangkat Desa Pemrograman Berorientasi Objek. Tugas ini saya buat untuk memenuhi nilai akhir untuk mata kuliah PBO yang diampu oleh Bapak Arfi Pramudiantoro. Sekarang langsung saja. Pada presentasi ini saya akan memaparkan sebuah program sistem manajemen perangkat desa yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pendekatan object oriented programming. Tujuan utamanya dari program ini adalah untuk mengimplementasikan konsep PBO dalam sebuah studi kasus nyata, yaitu pengelolaan data perangkat desa. Latar belakang program ini, yang pertama, pengelolaan data perangkat desa perlu dilakukan secara rapi dan terstruktur. Jadi data-datanya itu tidak acak-acakan. Dengan PBO ini program menjadi lebih terorganisir dan mudah dikembangkan. Dan dengan program ini dibuat menggunakan bahasa Python dengan konsep OOP. Tujuan dari program ini adalah yang pertama, membuat sistem manajemen data perangkat desa. Yang kedua, untuk menerapkan konsep PBO dalam bahasa Python. Yang ketiga, menyediakan fitur CRUD, yaitu tambah, tampilkan, edit, dan hapus data. Selanjutnya ada fitur program. Fitur-fitur program yang ada di sistem perangkat desa yang saya buat ini, yang pertama ada fitur menambahkan data perangkat desa. Yang kedua, menampilkan seluruh data perangkat desa. Yang ketiga, mengedit data perangkat desa. Yang keempat, menghapus data perangkat desa. Dan yang terakhir, menu interaktif berbasis terminal. Selanjutnya, konsep PBO yang saya gunakan, yang pertama ada kelas yang berisi perangkat desa dan manajemen desa. Yang kedua ada objek, di mana setiap perangkat desa adalah sebuah objek. Kemudian ada metode yang fungsi-fungsi di dalam kelas seperti tambah, tampilkan, edit, dan hapus. Yang terakhir encapsulation, yaitu data disimpan dan dikelola dalam kelas. Selanjutnya struktur kelas. Yang pertama, kelas perangkat desa untuk menyimpan data NIP, nama, jabatan, alamat, dan gaji para anggota perangkat desa tersebut. Yang kedua, ada kelas manajemen desa yang berfungsi untuk mengelola kumpulan data perangkat desa. Terakhir ada main program untuk menampilkan menu dan mengatur alur program. Selanjutnya ada alur program sistem perangkat desa. Yang pertama, program dijalankan dan menampilkan menu utama. Kemudian user memilih menu cerut tadi, yaitu tambah, tampilkan, edit, hapus, dan keluar. Yang ketiga, program kemudian memproses pilihan user. Kemudian program kembali ke menu sampai user memilih keluar.
Kemudian contoh menu program. Yang pertama itu ada tambah data perangkat, kemudian tampilkan semua data, kemudian edit data perangkat, kemudian hapus data perangkat, dan terakhir menu keluar. Nah, pada tambah data perangkat ini kita bisa untuk menambahkan data-data anggota perangkat desa tersebut, misal ada NIP, nama, jabatan, gaji, alamat. Nah, kemudian pada menu tampilkan semua data ini kita bisa menyuruh program untuk menampilkan semua data-data perangkat yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian untuk mengedit data perangkat ini digunakan untuk jika ada kesalahan pada data perangkat tersebut bisa kita edit. Nah, kemudian ada hapus data perangkat, ini untuk menghapus semua data-data perangkat yang ingin kita hapus pada suatu hari nanti. Kemudian ada menu keluar untuk keluar dari program tersebut. Nah, kelebihan program ini yang pertama struktur kode rapi dan mudah dipahami. Yang kedua menggunakan konsep PBO, mudah dikembangkan, misalnya ditambah database atau login, fitur loginnya. Yang ketiga cocok untuk tugas sekolah atau kuliah. Nah, untuk pengembangan selanjutnya kita pada kesempatan selanjutnya bisa mengembangkan program ini, terutama menambahkan fitur login admin. Yang kedua menyimpan data ke file atau database. Kemudian kita bisa membuat tampilan GUI atau aplikasi desktop. Kemudian yang terakhir kita bisa menambahkan laporan cetak data. Sampailah kita pada slide terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari program saya ini, program berhasil menerapkan PBO menggunakan Python. Kemudian, sistem dapat mengelola data perangkat desa dengan baik. Diharapkan dapat membantu dalam memahami konsep OOP. Terakhir, dapat dijadikan dasar pengembangan sistem desa digital. Baiklah, di sini saya akan menampilkan demo dari program yang saya buat. Nah, ini adalah programnya. Kita zoom terlebih dahulu supaya lebih kelihatan. Nah, ini adalah program-program yang saya buat. Kemudian kita jalankan. Nah, kemudian muncul seperti ini pada terminalnya, itu sistem manajemen perangkat desa yang terdiri dari 5 menu. Yang pertama tambah data perangkat, yang kedua tampilkan semua data, yang ketiga edit data perangkat, yang keempat hapus data perangkat, dan yang terakhir menu keluar. Nah, kita coba menu yang pertama, yaitu tambah data perangkat. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan NIP. Misalnya NIP-nya 123, lalu enter. Kemudian selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan nama. Misalnya namanya Prabowo. Kemudian enter. Selanjutnya jabatannya misalnya Kades atau Kepala Desa. Kemudian enter. Alamatnya misalnya Jalan Mangga. Selanjutnya gaji, misalnya gaji dari Bapak Prabowo ini adalah 3 juta. Nah, lalu enter. Nah, terdapat seperti ini, data berhasil ditambahkan, yang artinya kita sudah berhasil menambahkan data tersebut. Nah, kita bikin datanya satu kali lagi. Kita tambahkan klik satu terlebih dahulu, masukkan NIP. Misalnya NIP dari data sekarang itu adalah 132. Enter. Namanya misalnya Purbaya. Jabatannya wakil.
alamatnya Jalan Jeruk misalnya. Gajinya sama seperti Bapak Prabowo, 3 juta. Kemudian enter. Nah, data berhasil ditambahkan. Kemudian kita coba menu yang kedua, yaitu tampilkan semua data. Fungsinya untuk menampilkan semua data yang kita buat tadi. Kita klik 2, lalu enter. Nah, data yang kita buat tadi telah ditampilkan semuanya. Ini data yang pertama, sedangkan ini data yang kedua. Selanjutnya kita coba menu yang ketiga, yaitu edit data perangkat. Di sini kita diperintahkan untuk memasukkan NIP dari data yang ingin kita edit. Misalnya NIP-nya 132. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan data baru dari NIP yang ingin kita edit tadi. Misalnya namanya tetap Purbaya. Kemudian enter. Jabatannya tetap wakil. Alamatnya Jalan. Nah, di sini yang ingin kita ubah itu adalah alamatnya, karena dia pindah rumah misalnya. Dia sudah pindah ke Jalan Bunga. Dari Jalan Mangga ke Jalan Bunga. Nah, selanjutnya gajinya. Di sini gajinya juga mengalami perubahan karena ada protes, katanya masa gaji wakil sama ketua sama. Jadi dirubahlah gaji dari Bapak Purbaya ini menjadi 2.900.000. Kemudian kita enter. Nah, data berhasil diperbarui, dimana yang tadinya Bapak Purbaya ini beralamat di Jalan Bunga, di Jalan Mangga, kemudian berubah ke Jalan Bunga, dan gajinya yang tadinya 3 juta menjadi 2.900.000. Nah, kemudian kita beralih ke menu yang keempat, yaitu hapus data perangkat. Jika suatu saat ada anggota-anggota yang keluar, maka datanya akan dihapus. Bisa menggunakan menu yang keempat, yaitu hapus data perangkat. Kita coba ya. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan NIP yang ingin kita hapus. Misalnya kita ingin menghapus NIP dari Bapak Prabowo, yaitu 123. Enter. Nah, di sini terdapat gambaran data berhasil dihapus, yang artinya data dari Bapak Prabowo itu sudah kita hapus dari ini. Nah, yang terakhir ada menu keluar. Nah, dalam menu keluar kita sudah keluar dari program. Dari sistem dia akan memberi simbol seperti ini, tanda lambaikan tangan dan ucapan terima kasih. Program selesai. Nah, sekian demo dari hasil program saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan mohon dimaklumi karena di sini saya masih belajar. Dan jika ada kritikan dan saran, boleh untuk disampaikan demi kelancaran dalam pembelajaran kita bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.